Kisah Abu Nawas selalu bisa mengundang rasa penasaran bagi para pecintanya. Ceritanya senantiasa mengandung berbagai pesan kehidupan yang menyentuh hati dan memberikan sudut pandang yang orisinil. Pada episode kali ini, mari kita simak bersama sebuah kisah di mana Abu Nawas akan berkeliling mencari keberadaan neraka. Lalu, benarkah Abu Nawas mampu menemukannya? Tanpa berlama kata, mari kita simak kisah Abu Nawas selengkapnya. Selamat mendengarkan. Al-Kisah. Diceritakan di suatu pagi, Abu Nawas tengah berjalan pulang seusai mengajar di musola. Pagi itu ia berjalan menyusuri sebuah jalan di desanya. Suasana pagi itu masih terasa sejuk dengan keheningan yang menyelimuti. Wajar saja karena pada waktu itu matahari belum sempurna terbit dari tempatnya. Dengan perasaan gembira, Abu Nawas melihat beberapa penduduk mulai keluar meninggalkan rumah mereka. Para penduduk memulai aktivitas dan saling menyapa satu sama lain. Sembari mengumbar senyumnya, Abu Nawas sesekali menyapa beberapa penduduk dengan begitu ramah dan penuh kesejukan. Rasanya kondisi penduduk pagi itu penuh dengan keakraban dan ketenangan. Sampailah perjalanan Abu Nawas melewati sebuah pasar yang ramai. Tidak sengaja, ia melihat kejadian yang tidak pernah dibayangkannya. Lalu, apa yang baru saja terjadi? Abu Nawas berjalan mendekati sebuah kerumunan. Ia melihat orang-orang berkumpul seperti sedang menyerbu salah satu lapak pedagang. Anehnya, Abu Nawas mendengarkan teriakan dan gemuruh dari arah lapak itu. Bergegas, Abu Nawas pun mendekati lapak yang dimaksud. Di sanalah Abu Nawas menemukan orang-orang yang sedang menemui salah seorang pedagang yang katanya tidak jujur. Mereka itu adalah para pembeli yang sedang meluapkan emosinya kepada sang pedagang. Para pembeli kecewa melihat jumlah barang yang dibelinya sangat sedikit dan menilai pedagang itu berbuat curang. Para pembeli mendahulukan emosi dan melontarkan perkataan yang tidak baik kepada sang pedagang. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan protes berlebihan. Salah satu dari mereka berucap, "Dasar pedagang pelit, kau akan bersiap dengan tempatmu di neraka." Abu Nawas yang mendengar itu merasa heran dan mengeluskan dada. Para pembeli lain yang ikut memprotes sang pedagang seperti memberikan persetujuan atas ucapan tersebut. Betapa sedihnya Abu Nawas mendengarkan kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas tidak membenarkan apapun yang sedang terjadi. Jika memang pedagang itu memiliki kesalahan, maka sebaiknya diselesaikan dengan dialog, dengan cara yang baik, melalui kata-kata yang baik. Kiranya begitu perasaan Abu Nawas. Hatinya sesak mengetahui kata-kata penghakiman atas nama neraka yang tidak seharusnya diucapkan oleh siapapun. Namun, alih-alih menegur penduduk itu dengan perkataan langsung, Abu Nawas justru memilih pergi dan menjauh dari tempat itu. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana mungkin Abu Nawas yang dikenal sebagai seseorang yang suka berdakwah malah menghindari kemungkaran di depan mata? Keesokan harinya, pagi yang cerah kembali datang seperti biasanya. Langit pagi masih belum tergelar penuh.
Abu Nawas nampak seperti orang kebingungan, di mana ia berjalan dengan pandangan ke arah bawah, seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Para penduduk yang baru keluar dari rumah merasa ikut penasaran. Apakah Abu Nawas sedang mencari kalung emas, cincin, atau bendahnya yang jatuh? Terlihat Abu Nawas mulai berjalan menyusuri sepanjang jalan menuju ke arah pasar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri sembari menenteng lampu minyak yang menyala apinya. Sungguh sangat mengejutkan. Para penduduk yang melihat tingkah laku Abu Nawas dibuat menjadi kebingungan. Lantas, apa yang sebenarnya sedang Abu Nawas cari? Tak terasa, hari sudah mulai siang. Para pembeli dan penjual sudah lalu lalang pergi meninggalkan pasar. Sementara bagi Abu Nawas, ia masih saja berada di area pasar, berjalan ke sana kemari dengan lampu minyak yang masih menyala. Hal itu menimbulkan kebingungan yang amat mendalam bagi para penduduk. Sebagian dari mereka menganggap Abu Nawas kurang kerjaan dengan mencari sesuatu di pasar. Mereka juga tahu bahwa Abu Nawas memang sering datang ke pasar. Namun tidak satu pun dari mereka melihat Abu Nawas membawa barang dagangan atau sekedar membeli apapun dari sini. Rasanya tidak mungkin jika ada bendanya yang jatuh di area pasar. Lantas, sampai kapan Abu Nawas akan melakukan itu? Beberapa waktu kemudian, siang mulai memuncak. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, hal yang tidak pernah disangka-sangka kembali terjadi. Abu Nawas mengulangi aksinya pada hari itu. Sampai beberapa hari Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama dengan berkeliling seolah mencari sesuatu dan membawa lampu minyak yang menyala. Padahal hari masih siang dan cahaya terang benderang. Dari sinilah banyak penduduk yang merasa bahwa Abu Nawas sudah gila. Sebagian penduduk mengatakan Abu Nawas kelihatannya tidak waras karena bosan hidup miskin. Sementara yang lain menghina Abu Nawas sebagai si tukang kurang kerjaan. Beberapa waktu kemudian, karena merasa gemas, salah satu warga pun kemudian bertanya. Terjadilah kerumunan dan dialog di antara Abu Nawas dan para penduduk. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang engkau cari?" tanya salah seorang penduduk. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak, jawaban itu membuat para penduduk merasa kaget. Para penduduk satu persatu mulai memberikan respon yang menohok kepada Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas itu dinilai sebagai sesuatu yang sesat dan tidak berdasar. Pada akhirnya, dibawalah Abu Nawas oleh para penduduk menuju ke istana. Dalam niatannya, penduduk ingin mendapatkan tanggapan dari Baginda Raja mengenai penasehatnya itu. Selang beberapa lama, tibalah Abu Nawas dan para penduduk di hadapan Raja. Begitu terkejutnya Raja Harun ar-Rasyid melihat ramai penduduk bersama penasehatnya, Abu Nawas. Terjadilah dialog antara penduduk dan Baginda Raja. "Wahai tuanku, maaf telah membuat keributan." "Ada apa, wahai rakyatku semua?" "Maaf Baginda, kami membawa penasehatmu Abu Nawas. Ia membuat tingkah yang menyesatkan. Beberapa hari ini Abu Nawas mengatakan bahwa ia sedang mencari keberadaan neraka di desa ini. Kami menganggap Abu Nawas sangat menyesatkan," kata salah satu penduduk. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan?" tanya Raja. Abu Nawas lantas berkata, "Wahai tuanku, aku tidak pernah mengajarkan pelajaran sesat. Aku hanya sedang mencari keberadaan neraka." "Apa yang kau maksud, Abu Nawas?"
Tanya raja untuk kedua kalinya. Para penduduk lantas bersorak untuk meyakinkan pertanyaan dari raja, seolah mereka semua ingin mengatakan bahwa tingkah laku Abu Nawas sudah sangat meresahkan. Di tengah kerumunan dan tekanan raja, Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai tuanku dan para penduduk, jika kalian menganggap aku sesat, aku memanglah sesat karena mau mencari keberadaan neraka." Jawab Abu Nawas, "Bukankah kita semua tahu Abu Nawas, jika surga dan neraka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya?" Jelas raja, "Wahai tuanku, jika kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan neraka, lalu mengapa dengan mudahnya kita menuduh orang lain menjadi penghuni neraka hanya karena perilaku buruknya? Bagaimana mungkin kita mengetahuinya, padahal tidak seorang pun dari kita pernah pergi ke sana?" Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, raja dan para penduduk lemas dan menyadari kesalahannya. Perilaku Abu Nawas itu rupanya sebuah sentuhan bagi hati mereka yang lalai dan terlalu berlebihan menghakimi para pedagang atau orang lain yang melakukan kesalahan. Padahal mereka sendiri tidak pernah tahu nasibnya kelak di akhirat. Sungguh, kisah Abu Nawas yang luar biasa. Hingga lahir sebuah syair dari Abu Nawas yang amat dikenal hingga sekarang. Syair itu berbunyi, "Ilahi lasturil firdaus, si ahlan wala aqwa ala naril jahimi." Wahai tuanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Demikianlah kisah Abu Nawas, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.